Ini satu contoh lagi, itu ketemunya di Sunan Abu Daud tentang sholat tadi ya, takbir itu. Nah, yang satu hadis mengatakan takbir itu Rasulullah itu adalah sampai sejajar bau. Yang satunya lagi ada yang bukan sejajar dengan telinga. Ada dua seperti itu, pendapat seperti itu. Mau diperdebatkan apa? Dua-duanya itu berada di dalam hadis Sahih Sunan Abu Daud. Iya, ada di situ. Nah, saya bukan tertarik pada di sininya, tapi ketertarikannya itu adalah ini. Makanya sekarang kan, bagaimana sih yang dinamakan sholat yang khusyuk itu? Ngombe sih. Literlek, apa literlek itu? Secara tertulis ya, itu tidak ada definisi yang konkret itu, hanya berdasarkan pendapat-pendapat ya, walaupun itu di Quran seperti khusyuk, tapi penjabarannya bagaimana tidak diterangkan lebih jauh, sehingga pendapat-pendapat atas dasar mungkin pengalaman-pengalaman beliau ya. Yang lalu saya katakan, kalau Ali mengatakan khusyuk itu adalah hadirnya hati kepada ilahi ya, mungkin ahli-ahli fikih khusyuk itu adalah runtutnya ya, kesempurnaan di dalam rukun dan wajibnya sholat, itu yang dinamakan ruku. Kalau Ali masuk kepada hikmah, sedangkan ini lari kepada syariat, kan begitu ya. Itu. Nah, kalau saya ngambil ya, insya Allah dua-duanya harus dilakukan, karena tidak ada peribadatan yang demikian pastinya ya, dan demikian lengkapnya rujukannya itu kecuali sholat itu ya. Dalam ibadah-ibadah mahdoh itu tadi dalam Islam lengkap, dan salah satu diantaranya adalah sholat, selain haji dan umroh kan gitu ya. Sholat itu lengkap karena rujukannya begitu, dan tidak ada seorang pun di dunia itu dari segi syariat itu yang berbeda kan ya. Mulai dari takbir sampai dengan salam, rakaatnya jelas, waktunya jelas kan begitu ya. Kemudian kalau itu yang dikatakan wajib dan sunnahnya juga, kriterianya juga jelas. Mungkin salah satu agama di dunia ini di dalam masalah khususnya persembahan kepada Allah yang relatif masih valid sampai dengan sekarang itu, kelompok apapun, aliran apapun di dalam Islam itu adalah tentang sholat ya, tidak ada perbedaan itu sampai sekarang, sehingga tidak perlu diperdebatkan hal yang demikian. Yang jadi masalah adalah mungkin situ tadi, yaitu bagaimana sholat itu menjadi sebuah software sekarang untuk hadirnya hati kepada Allah atau hadirnya Allah kepada makhluk. Bingung gigisan. Dua-duanya. Dia ya apa, satu aja gak iso, aku pengen dua-duanya. Angel ya. Kalau saya boleh menjawab begini, hadirnya Allah kepada hati itu akan bisa dicapai kalau kita mengerti makna daripada isi apa yang kita baca itu, baru mantap sholatnya. Ya itu pendapat beliau begitu. Jadi ngerti tentang isinya yang dibaca itu baru mantap sholatnya. Pertanyaan saya,
Waktu sholat itu kan bahasanya apa? Arab. Kan berarti setiap orang Arab kan ngerti. Ya. Kata terus no. Nah, sudah ngerti maksudnya. Ya kan harusnya kelasnya naik. Harusnya. Iya, bahasanya mereka, ngomongnya bagai mereka, tanpa harus diterjemahkan, mereka langsung mengerti. Kita saja udah diterjemahkan aja belum ngerti-ngerti ya. Loh, kenapa? Padahal katanya tadi, kalau sholatnya beres, sholatnya maka beres yang lain. Harusnya kan bangsa Arab itu di atas daripada bangsa-bangsa lain sekarang ini. Tapi fakta di lapangan tidak seperti itu. Kalau saya kembalikan kepada pemahaman hadis sebagaimana orang-orang itu tadi, berarti mereka belum sholat dengan benar. Hadirnya hati kepada Allah atau hadirnya Allah kepada hati? Ya, itu sebuah pertanyaan yang jawaban daripada pertanyaan itu saya agak susah, karena kalau saya jawab hadirnya Allah kepada hati, oleh pirang perkara awakmu sampai Allah menghadirkan Allah kepada awakmu itu. Allah tidak butuh terhadap dunia seisinya. Dia teraman mulia, dia maha tinggi. Lah kita itu hina dina. Lalu apa? Oleh pirang perkara cari wong Surabaya. Iya kan? Tapi kalau hadirnya hati kepada Allah, apa kamu sudah pernah tahu siapa Tuhannya? Ya apa wujudnya, di dunungane, ya? Nah, bingung lagi kan ya? Jadi pikir ini dirasakno, dipikir mencurug dulu nggak nutut, bukan dirasakan. Kalau takut kepada Allah, maka kita bisa khusyuk kan? Paham? Begitu Pak Thohir mengatakan kalau kita takut kepada Allah, itu menunjukkan Pak Thohir tidak takut. Iya, kalau Pak Thohir itu kenal Allah sehingga takut gak bisa ngomong. Di Qurannya begitu. Pada saat menghadap terkunci mulut, rapat-rapat kecuali yang diizinkan. Kan sudah debat. Lenda, ini sudah lain konteksnya lah. Itu masih menunjukkan nih. Belajar hati tadi dengan tidak boleh. Saya gitukan seakan-akan menyinggung hatinya, digitukan gengsinya. Selama masih ada gengsi gak iso. Jadi saya ringkaskan. Selama kita sudah mengikuti koridor, frame, jalan, apa yang dicontohkan oleh Rasul, ya, makanya di situ statementnya lah, ada dua perintahnya Quran, aqimis sholah, tegakkan sholat, ya, itu jelas sekali itu. Bagaimana orientasi atau mengejawakan negakkan sholat itu? Rasul mengejawakan sholat kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, karena asbabul wurud daripada hadis ini tadi, kenapa sampai ada kata-kata Rasul seperti itu? Karena pada saat itu Rasul sholat, terus diantara sahabat, kalau tidak salah Rasul sholat sampai duduk, ada sahabat sholat sampai berdiri, kan begitu ya. Maka setelah sholat selesai itu keluarlah, kalau aku duduk kalian duduk, aku berdiri kalian berdiri, sholatlah. Nah, ini kemudian oleh ahli-ahli hadis dijadikan dalil, patokan, paham ya? Bahwa segala ritualnya, mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salamnya itu harus sesuai dengan
tuntunan yang dicontohkan oleh Rasul. Itu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Itu saja. Selama kita sudah melakukan seperti itu tadi, baik menyangkut masalah takbiratul ihram atau takbir tadi yang di dalam hadis disebutkan sejajar dengan bahu dan sebagainya sampai ruku, ya. Dalam ruku di dalam hadis disebutkan punggungnya itu harus lurus, ya. Itu tadi, bahkan di dalam hadis disebut kalau tidak lurus tidak diterima sholatnya. Saya masih bertanya itu maksudnya gimana itu, ya. Seperti begini pengertiannya, itu untuk saya artinya penyempurnaan, ya, bukan tidak diterimanya itu berarti batal, tidak, karena Tuhan kok tidak sesadis itu, ya. Karena kalau hadis itu diterapkan betul, karena ada orang yang pinggangnya tidak lurus kan gitu, ya. Nah itu sampai kepada ruku saja, sujud, sampai ada hadis mengatakan ketiaknya Rasul itu, ketiaknya yang putih sampai kelihatan, berarti direnggangkan kan begitu, ya. Sampai turun sujud sendiri itu dengkulnya dulu, bukan tangannya. Di dalam hadis disebutkan agar supaya tidak seperti onta pada waktu dia duduk, paham, ya. Kemudian juga sampai kepada duduk di antara sujud itu tadi, sampai disebutkan dengan anggota sujudnya itu, mulai dahi, hidung, dua telapak tangan, dengkul, dan jari kaki itu tadi. Nah itu kan berarti lengkap sekali kan, sampai salam ke kanan sampai ke kiri, sampai bacaannya juga disebutkan at-tahiyat itu lengkap. Bayangkan tidak ada sebuah ritual selengkap daripada sholat itu. Jadi sebetulnya sudah tidak ada perdebatan di dalam masalah ini. Selama kita sudah melakukan seperti itu, dan tuntunan sholat saya kira sudah banyak di mana-mana, insya Allah, iya. Itu bahkan pada sholat-sholat yang dalam ilmu hadis disebut atau fikih disebut sunnah, kan begitu, ya. Dan macam-macam jenisnya itu silahkan saja. Tapi yang penting itu adalah tadi pertanyaan Pak Thohir, betul apa yang diomongkan seperti itu dalam rangka untuk menghayati bahwa kita itu mulai dari takbiratul ihram sampai salam sedang berdiskusi, berdialog dengan Allah. Maka sudah selayaknya kita itu satu, tentang kesantunannya kita bicara. Makanya tidak boleh sholat sampai tolak pinggang, ya. Sholat tidak pakai baju, tidak boleh. Kalau guru saya mengatakan seandainya tidak punya baju, paling tidak sapu tangan diselendangkan supaya bisa membedakan sholatnya dengan jin. Makanya saya pernah lihat di Mekah itu ada orang, kalau tidak salah itu waktu haji atau waktu saya umroh, lupa, di depan saya itu orang Indonesia sholat pakaian ihram gitu, ya. Pakaian ihram yang di atas itu tidak dipakai. Saya itu antara mau mengingatkan dan itu susah, ya, tapi saya ini salah kan kalau saya tidak negor. Saya bilang, Pak, kenapa tidak dipakai? Maaf Pak, bukan apa-apa, bukan saya usil, tapi saya membaca. Kenapa Bapak? Pak, katanya, ini tadi kena najis, jadi mungkin jatuh di tempat kencing dan sebagainya, ya, kena najis sehingga saya, loh, kan korban fikih. Padahal menghilangkan najis karena kencing dan sebagainya kan gampang, disiram saja selesai kan. Nah, kayak gitu-gitu itu. Makanya saya
memberikan tuntunan sampai begitu. Kencing itu paling siram saja di situ kan selesai. Peras najisnya, berarti dia belum menguasai tentang taharahnya itu. Itu ada, semua ada di situ. Bagaimana menghilangkan najis dan sebagainya. Karena dia salah satu diantaranya larangan Rasul untuk tidak pakai pakaian itu tadi. Itu menyangkut masa kesangkut, bukan berarti ini diterima atau tidak diterima, walau alam itu, karena yang tahu diterima dan tidak terimanya adalah Allah ya. Tapi ini menyangkut masalah totokromo, kalau bahasa saya ya, kesantunan kan lebih enak bisa diterima seperti itu. Kita tidak boleh juga dengan kata-kata menjustifikasi, gak bisa tompol, jangan begitu, jangan ya. Itu fatalistik namanya. Nah, itu contoh tadi. Semua ada di situ. Tuntunannya lengkap sekali. Selama kita sudah melakukan itu dengan, makanya tadi kan saya ajarin ibu-ibu sampai sujud dan rukunya, bapak-bapak. Agak lama kan? Karena kenapa saya katakan begini? Karena di dalam satu hadis pernah satu waktu Rasul itu sujud lama sekali. Sehingga sahabat-sahabat yang ikut sujud itu curiga, apakah Rasul meninggal pada waktu sujud kok lama. Mungkin kalau Pak Kadir tinggal Melayu, Pak Kadir ya. Karena ada sahabat seperti itu, diimamin orang lain, baca Qurannya itu dowo. Siang hari itu lama sekali Al-Baqarah bener sing diwoco ya. Sahabat itu keluar, disampaikan kepada Rasul. Kenapa dia memutuskan sholatnya dan lari, dipanggil. Kenapa kamu begitu? Dia lama sekali ya Rasulullah katanya. Sedangkan saya harus nyirami pohon kurma mati nanti. Maka itulah kemudian tidak boleh. Nah, itu semua hadis-hadis itu ada asbab wurudnya itu ya, satu dengan lain bersambung, makanya ada panjang. Jangan panjang-panjang, ini panjang salat dewe, salat bengi sing suwe ya. Ini bukan masalah gaya-gayaan. Bahkan Rasulullah sendiri begitu ada anak nangis, dia langsung memendekkan bacaannya. Ya, karena Rasulullah kan imunitasnya tinggi ya, padahal dia sedang berdialog dengan Allahnya sendiri dan dia Rasul, tapi karena ada bayi yang menangis, dia pendekkan untuk menolong kesulitan ibunya. Ya, perasaannya kan dalam sekali, betapa kasihannya ibunya ini, kan begitu. Tapi makna daripada itulah yang kemudian harus diperdalam. Ini yang sering sekali kita tidak pernah menghayati, bahwa pada saat takbiratul ihram itu tadi, pada Anda saat takbir awal itu tadi ya, pada waktu sholat itu tadi, apa ini makna yang paling hakiki itu? Pada saat itu mohon izinnya ya, aku hadir di hadiratmu ya, Zat yang maha besar, Allahu Akbar ya, itu tadi mohon izin, karena hati kita itu tidak bisa hadir kalau tidak ada izin daripada Allah itu sendiri. Sementara Allah itu perlu dicari nggak? Kalau kita mendekat, Allah akan lebih. Pertanyaan saya, Allah itu perlu dicari nggak? Nggak perlu. Kalau perlu kenapa? Kalau nggak perlu kenapa? Dijawab dulu. Ini sudah berbicara tentang masalah-masalah makrifat ya. Perlu dicari nggak? Kalau tidak perlu kenapa? Ya kan sudah ada di mana-mana, itu nggak dicari.
Kok tahu ada? Ya karena itu ada Al-Quran mau Lempar anduk lagiin. Itu enggak boleh. Ada Qurannya Pak, berarti lempar anduk. Anda belum ngerti isinya Quran. Itu namanya lempar anduk. Kalau main tinju itu langsung menyerah. Ya kita itu mencari kalau barang itu hilang, baru dicari. Padahal Allah zat yang tidak hilang. Kenapa dicari? Masalahnya sekarang adalah dia tidak dicari, tapi kenapa kita itu tidak pernah merasa hadirnya Allah. Itu masalahnya. Kalau kita bisa memaknai hadirnya Allah betul-betul dengan segala perasaannya, ya, dihayatin, dirasakan, inteleknya tunduk, aksinya ya, tingkah lakunya juga berada di jalannya itu tadi, ya, sudah tidak ada problem di dalam hidup ini, tidak ada masalah dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena Allahnya itu dirasakan oleh dirinya itu di dalam kehidupan. Saya agak susah ini karena menyangkut masalah hati ya. Sekarang masalah sedikit fisik saja ya, tentang rasa ya, walaupun ini berbeda dengan rasanya hati. Sekarang kalau saya tanya pada Bapak Ibu, tahu rasanya gula? ya tahu ya manis sudah. Nah, tahu rasanya gula? Jawabnya tahu kan? Tahu rasanya garam? Bisa membedakan antara gula, garam, dan asam? Dan brotowali? Bisa kan? Tapi sekarang seandainya saya tanyakan, ya apa bentuknya? Ya itu yang kata. Nggak bisa. Tidak berbentuk kan? Tapi ibu bapak bisa merasakan. Kalau begitu ngomong tentang gula mesti enak. Paham ya? Ya. Ini jangan diminum kecut langsung. Padahal belum minum. Ya, tapi kalau gula semeringah enak. Ya. Bisa ya. Padahal tidak berwujud. Kenapa? Karena di dalam otak kita sudah terekam. Paham ya? Bahwa rasanya gula seperti itu, sehingga begitu informasi masuk ke telinga kita, langsung otak yang berhubungan dengan masalah rasa pahit, manis tadi akan memberikan stimulasi. Itu atau sebaliknya bisa diikutin ya. Kemudian kita bisa merasakan walaupun kita tidak ngicipin. Ini sederhana saja, ini sederhana. Bisa dirasakan itu. Itu yang namanya fisik.